Ya ampun, besok ada audit klien besar. Tapi aku masih bingung mau mulai dari mana. Ini auditnya mau gunain feeling atau intuisi aja ya? Itu artinya kamu masih belum ngerti nih inti audit. Inti audit itu ada yang namanya standar pemeriksaan dan pengendalian mutu. Kalau kamu patuh sama standar, semua proses audit itu ada jalurnya, bukan ngasal. Yaudah, sini aku kasih tahu. Tapi Devi, bukan hanya kamu saja yang akan aku kasih tahu, tapi Siapa lagi? nah, ini dia, Bapak yang paling ganteng dosen kami, yaitu Bapak Henry dan teman-teman. Selamat pagi dan semangat pagi. Sekarang, perkenalkan. Ya, kalian udah tau lah siapa saya. Melanie. Dan ada juga nih tim aku, yaitu Devana dan Swingo. Kita akan mempresentasikan materi tentang standar pemeriksaan dan pengendalian mutu audit supaya kalian gak keliru. Topik ini penting karena standar pemeriksaan jadi panduan utama audit. Tanpa sadar, hasil audit gak bisa dipercaya gitu aja. Ditambah lagi, ada pengendalian mutu auditor loh. Biar hasilnya tetap objektif dan profesional, yuk pahami dulu proses auditnya karena semua berawal dari sini. Oke, awalnya itu adalah tahapan proses audit. Yang pertama, perencanaan audit, pemahaman entitas, penilaian resiko salah satu material, dan juga respon terhadap resiko. Nah, respon ini kita bagi menjadi dua sub. Kita mulai dari sebelah kiri, harapan pengendalian beroperasi efektif, pengujian pengendalian dapat diandalkan, prosedur substantif terbatas. Nah, selanjutnya ada penelaahan keseluruhan laporan keuangan dan juga laporan auditor. Nah, di sebelah kanan subnya ada harapan pengendalian beroperasi tidak efektif. Nah, kalau kita bisa lihat di sub kiri, pengujian pengendalian kalau tidak dapat diandalkan, maka kita harus membuat laporan kelemahan signifikan kepada TCWG, yaitu seperti Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, atau orang-orang internal yang bertanggung jawab lah ya, dan semua kelemahan kepada manajemen. Dan yang terakhir, prosedur substantif penuh. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu proses audit. Di dalam proses audit itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu penilaian risiko, lalu yang kedua menanggapi risiko, dan yang ketiga pelaporan. Nah, di penilaian risiko ada apa aja sih? Di penilaian risiko ada 3 tahapan. Yang pertama itu kegiatan prapenugasan, yang kedua laksanakan prosedur penilaian risiko, yang ketiga rencanakan audit. Lalu setelah dari penilaian risiko, kita akan melakukan yang namanya menanggapi risiko. Di menanggapi risiko ada 2 tahapan, yaitu rancangan tanggapan menyeluruh dan prosedur audit selanjutnya. Lalu ada juga implementasikan terhadap RMM yang dinilai. Apa itu RMM? RMM itu adalah Risk of Material Misjudgment, yang artinya adalah resiko salah saji. Nah, kita bisa mengukur resiko salah saji itu. Lalu tahapan pelaporan itu ada 3. Yang pertama evaluasi bukti audit, lalu jika perlu pekerjaan tambahan kita harus mundur ke tahapan penilaian risiko lagi, mulai dari yang poin 2, laksanakan prosedur penilaian risiko sampai selanjutnya. Namun jika tidak ada tambahan, kita langsung saja membuat laporan auditor independen. Selanjutnya saya akan membahas standar audit. Apa itu standar audit? Standar audit itu merupakan pedoman resmi yang digunakan oleh auditor untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit. Apa aja sih fungsi standar audit? Fungsi standar audit ada 3. Yang pertama, menjamin audit dilakukan sesuai prinsip yang diakui secara umum. Yang kedua, menyediakan dasar untuk menilai kualitas dan mutu audit. Lalu yang ketiga, memberikan kerangka kerja agar hasil audit dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan hukum. Lalu, siapa yang mengeluarkan standar audit? Di Indonesia, standar audit dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Lalu yang kedua, bentuk formalnya adalah Pernyataan Standar Audit atau PSA yang merupakan bagian dari Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Lalu selanjutnya saya akan membahas 10 standar audit. Dalam 10 standar ini ada pembagiannya. Kalau standar umum itu, standar auditnya yang pertama kompetens atau keahlian. Apa sih maksudnya? Maksudnya itu adalah audit harus dilakukan oleh auditor yang memiliki pelatihan teknis dan keahlian yang cukup. Lalu standar yang kedua adalah independence atau independensi, yang artinya semua hal yang berhubungan dengan audit, auditor harus menjaga sikap mental yang independen. Lalu yang ketiga profesionalisme atau profesionalisme, yaitu auditor harus menjalankan tugas dengan kecermatan dan keseksamaan sesuai standar profesi.
Lalu di dalam standar itu ada namanya standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan juga ada 3 standar. Yang pertama, perencanaan dan supervisi, yaitu audit harus direncanakan secara matang, seperti penyerahan tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan standar audit. Lalu yang kedua ada pemahaman dan atas pengendalian intern, yaitu auditor harus memahami struktur pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan jenis waktu serta lingkup pengujian. Lalu selanjutnya ada bukti audit yang kompeten, yaitu auditor harus memperoleh bukti audit yang kompeten dan cukup melalui inspeksi, pengamatan, pernyataan, dan konfirmasi. Terdapat 4 standar pelaporan. Yang pertama, kesesuaian dengan prinsip akuntansi, yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk standar pelaporan audit mengharuskan auditor menyajikan fakta dengan memberikan pendapat mengenai penyusunan laporan keuangan. Kedua, konsistensi, yaitu auditor harus menyajikan jika terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi antar periode. Ketiga, pengungkapan yang memadai, yaitu auditor harus memastikan bahwa pengungkapan dalam laporan keuangan cukup memadai, baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Keempat, penyajian opini. Laporan audit harus memuat opini auditor atau menyatakan bahwa opini tidak dapat diberikan. Standar pelaporan ini sangat penting karena menjadi dasar penilaian bagi pihak luar dalam mengambil keputusan berdasarkan laporan keuangan. Pengendalian mutu audit. Apa itu pengendalian mutu audit? Pengendalian mutu audit adalah proses untuk menjamin bahwa jasa audit dilakukan sesuai dengan standar profesional dan etika yang berlaku. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas audit dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Kenapa pengendalian mutu itu penting? Karena di era globalisasi dan persaingan bebas, kualitas terjadi nilai jual utama. Klien, regulator, dan penggunaan laporan keuangan membutuhkan jaminan bahwa audit dilakukan dengan standar tinggi. Tanpa pengendalian mutu, hasil audit dapat diragukan dan berdampak hukum. Terdapat beberapa komponen pengendalian mutu. Yang pertama, kepemimpinan yang menekankan pentingnya mutu. Yang kedua, etika dan independensi auditor. Ketiga, evaluasi klien. Keempat, prosedur audit yang berlaku yang berdokumentasi. Kelima, supervisi dan review internal. Terdapat contoh dalam praktik kantor akuntan publik, KAP harus memiliki SOP mutu audit. Terdapat checklist, standar, dan supervisi. Adanya dokumentasi internal yang tercatat setiap tahap pemeriksaan. Review atas laporan audit oleh partner senior sebelum diserahkan ke klien. Unsur-unsur pengendalian mutu. Terdapat 5 tahap, yaitu lingkungan pengendalian. Itu budaya organisasi dan sikap pimpinan terhadap integritas, etika, serta kompetensi personal. 2. Penilaian risiko. Proses identifikasi dan analisis risiko salah saji dalam laporan keuangan. Ketiga, sistem informasi dan komunikasi. Sistem yang memastikan informasi keuangan dan operasional dicatat, diproses, dan dikomunikasikan dengan benar. Keempat, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin pemerintah manajemen dijalankan, misalnya otorisasi, rekonsiliasi, dan dokumentasi. Kelima, pemantauan atau monitoring. Evaluasi secara atas efektivitas sistem pengendalian mutu. Selanjutnya, apa itu PDCA? Yang pertama, plan ya atau rencana. Menyusun rencana audit berdasarkan pemahaman atas entitas dan risiko, menentukan ruang lingkup pendekatan audit dan alokasi sumber daya. Yang kedua, do ya laksanakan. Melaksanakan audit sesuai standar profesional, kumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten. Yang ketiga adalah cek, periksa. Evaluasi nih, pekerjaan audit itu sesuai dengan rencana atau tidak. Ya, selanjutnya lakukan review internal atas dokumen-dokumen dan temuan-temuan audit. Yang terakhir adalah act, tindak lanjut, ya, action.
Perbaiki kekurangan proses audit untuk masa mendatang. Terapkan pelatihan atau perubahan SOP jika ditemukan keliruan. Oke, jadi demikian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like and subscribe.